ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan bacaan kita di Masail Jahiliyah yang kemarin kita masuk pada masalah yang ke-50, selesai dari masalah yang ke-58, masuk pada masalah yang ke-59 dari mereka menjuluki kepada ahlul haq, ahlul tauhid, orang-orang yang baik-baik, mereka juluki dengan julukan-julukan yang membuat lari manusia darinya. Ini membuat semacam membuat provokasi ya. Dengan bahasa kita sekarang memprovokasi orang agar menghindar dari kebenaran, agar menghindar dari jalan yang benar. Ini mereka. Maka seperti ini adalah perilaku dari jahiliyah, tarqibu ahlil hawa, ahlil huda, tarqibu ahlil huda, dan memberikan laqab, memberikan julukan-julukan kepada orang-orang yang baik-baik, orang-orang mendapatkan petunjuk, orang di atas kebenaran. Ini dengan julukan-julukan yang kurang baik, dengan sabi'ah, al-khasyawiyah atau yang semisalnya. Kalau dulu dikatakan sebagai orang-orang sabi'ah atau khasyawiyah, dan sekarang mungkin dengan berbagai julukan-julukan yang kurang baik, yang intinya adalah agar manusia itu lari darinya. Maka ini termasuk dari manhaj ahli jahiliyah, ikhtiqaruhum li ahlil huda, yakni penghinaan mereka terhadap ahlul huda, penghinaan mereka terhadap orang-orang yang di atas jalan yang benar. Wa talqibuhum bil alqabish syani'atil munaffirah, dan memberikan laqab, memberikan julukan, mengata-ngatai mereka orang-orang ahlul haq ini dengan julukan-julukan yang syani'ah, yang keji, dan al-munaffirah, dan juga membuat lari, yang agar manusia itu lari darinya, dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang sabi'ah. Orang-orang sabi'ah itu artinya adalah orang yang keluar dari agama. Dan itu sudah dari dahulu ahlu jahiliyah dan juga berikutnya. Sebagaimana kemarin sudah kita singgung juga dari orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, menuduh kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang baik-baik, para ulama dikatakan sebagai orang-orang yang berlaku syirik, orang-orang berbuat kesyirikan. Seperti kisahnya Imam Ahmad ibn Ahmad al-Khuzai rahimahullah ta'ala, yang termasuk jadi korban orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah ini di masa pemerintahan Al-Ma'mun, yang sampai kemudian dipotong kepalanya, dipisahkan dari tubuhnya, kemudian kepalanya digantung di pintu gerbang timur kota Baghdad, dan di telinganya digantungi tulisan hadza jazaa'u man asyraka billah. Ini balasan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, katanya. Padahal ini orang-orang yang baik-baik. Ini mereka. Maka itu dari ahlu jahiliyah, menuduh kepada orang yang baik-baik, orang di atas petunjuk. Ini dikatakan sebagai orang yang keluar dari agama. Qala faysammuna ahlal haqq bisabi'ah al-kharijin anil haqq. Ini mereka menamai orang-orang benar ini dikatakan dengan sabi'ah, ini orang-orang yang keluar dari al-haq. Kenapa? Karena al-haq, karena kebenaran menurut anggapan mereka adalah apa yang ada pada mereka. Dari kekufuran, kesesatan, kemungkaran yang ada pada mereka itu dikatakan sebagai satu hal yang benar. Maka siapapun orang yang mengikuti kepada tuntunan Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai sabi', seorang yang keluar dari kebenaran. Ini keluar dari adab, keluar dari kebiasaan, keluar dari apa yang itu dijalani oleh masyarakat, keluar dari taklidnya mereka dan madzhab mereka serta aturan-aturan mereka, dan juga apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Ini dikatakan sabi'ah. Kemudian juga mereka menamainya dengan hasyawiyah. Hasyawiyah ini kalau dalam istilahnya bahasa itu adalah hasyu, itu adalah yang tidak ada faedahnya. Seperti kalau dalam tulisan itu adalah
Hasyiyah itu artinya catatan kaki. Namanya catatan kaki enggak begitu faedah. Ini sekedar tambahan saja. Artinya dikesampingkan. Maka mereka menamai orang-orang yang benar, dikatakan orang-orang yang tidak ada faedahnya. Maka dikatakan hasyul kalam itu adalah omongan yang tidak ada faedahnya. Karena itu mereka menjuluki kepada orang-orang yang benar, orang-orang tidak pernah diam dari kebatilan, ini dikatakan sebagai orang-orang yang bicaranya tidak ada faedahnya. Atau dengan orang-orang berbicara konsisten dengan agamanya, dikatakan itu terbelakang, tidak tahu kemajuan zaman, atau sekarang dengan bahasa sekarang itu tidak gaul, ya. Ini ada istilahnya mutakhirin, yani orang-orang yang terbelakang, dan orang-orang yang jumud dan yang semisalnya, atau ortodok, dan dengan berbagai lafaz-lafaz atau julukan-julukan yang mereka buat. Namun demikian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini tidak akan memberikan madarat kepada ahlul haq. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah. Yang seperti itu, intimidasi, provokasi, berbagai ancaman dan semisalnya tidak akan memberikan madarat kepada ahlul haq. Orang-orang yang menyelisih mereka atau orang-orang menghinakan mereka, maka seperti ini tidak akan berikan pengaruh. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ini ancaman-ancaman itu tidak akan berikan madarat sedikit pun kepada ahlul haq ini, dan juga tidak juga orang-orang yang menyelisih mereka. Sampai datang perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini juga kaumnya Nabi Nuh, mereka mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa ma naraka tabaka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Ini pengikut kaumnya Nabi Nuh yang kufar. Ini mereka mengatakan, mencibir kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ini, wa ma narattaba'aka, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i, kecuali orang-orang yang mereka aradiluna, orang-orang rendahan dari kami. Yang mengikuti kamu itu hanya orang-orang belakang saja, fuqara, masakin, orang-orang kasta rendah. Bagi kami tidak ada faedahnya, tidak ada pengaruh. Ini mereka menjuluki kepada orang-orang yang mengikuti kepada kebenaran, dikatakan aradiluna. Maka ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mereka menjadikan orang mengikuti kepada Nabi Nuh alaihi salam dikatakan sebagai orang-orang yang aradiluna badiyar ra'i, orang-orang rendahan yang dikatakan badiyar ra'i. Mereka tidak bisa mikir, ya. Dikatakan orang-orang yang terbelakang, orang-orang dikatakan enggak makan sekolahan, ya. Yani mereka sebenarnya mengikutimu, yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam tidak ada ghairi tafkir, tanpa mikir. Adapun orang yang berpikir, menurut mereka ini kata mereka tidak akan mengikutimu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini standar kebenaran yang mereka jadikan standar, bahwasanya kebenaran itu diukur dengan banyaknya pengikut. Ini. Dan juga anggapan-anggapan seperti itu. Maka kalau kemudian kita mendapati ketika kita menegakkan al-haq dimanapun, baik itu dalam keluarga kita dan paling berat, ya, maka terkadang kita dapati omongan-omongan seperti itu, ini satu hal yang biasa. Ya. Kalau Rasulullah SAW dan para Rasul sebelumnya dibegitukan, maka ini satu hal yang ini merupakan sunnahnya ahlul tauhid, sunnahnya ahlul haq. Ketika menegakkan kepada kebenaran pasti akan mendapatkan reaksi yang seperti itu. Baik itu reaksi yang baik ataupun yang buruk pasti akan didapat. Maka ujian-ujian mesti akan diterimanya. Maka seperti ini jangan sampai kemudian menggoyahkan. Sekaligus kisah-kisah seperti ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi kita untuk kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita masuk pada masalah yang berikutnya, yang ke-60 dan 61. Adalah apa? Setelah mereka juga istilahnya sudah kehabisan akal, ya, untuk menyingkirkan kepada ahlul haq
dan mereka tidak berhasil. Ya. Berbagai julukan-julukan diberikannya dan berbagai hinaan-hinaan diberikannya, ternyata tidak menggoyahkan keberadaan ahlul haq ini. Maka kemudian dengan usul berikutnya, dengan cara-cara yang lainnya, yakni dengan iftira'ul kadzib 'ala Allah wa takdzibil haq. Mereka mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengada-ada berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala serta mendustakan al-haq. Ini sudah mulai kelewatan. Maka di sinilah tidaklah menambah yang namanya penyimpangan, yang namanya al-i'rad, berkeberpalingan ini kecuali semakin jauh dan semakin menambah dosa. Ini. Maka di sini penting artinya untuk kita kemudian mengaca diri kita, kalau ternyata kebenaran tidak bersama dengan kita, jangan diteruskan. Ini. Harus betul-betul kita wuquf 'alal haq. Ini. Karena hakikat dari kita hidup dan kita beragama itu adalah untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan atau mencari prestis, ya, mencari hal-hal yang seperti itu, bukan. Tapi kita dalam mencari kebenaran, ya, bukan untuk menang-menangan. Maka kalau ternyata kebenaran tidak bersama dengan kita, hendaknya kita bersegera untuk merujuk wuquf 'alal haq. Tidak perlu sampai seperti itu kemudian kita merasa hina. Karena yang seperti itu adalah kalau sampai kita berpaling dan menolak kepada kebenaran, kemudian membuat laf-lafaz. Sebenarnya hakikatnya hatinya menerima tapi gengsi kadang, ya. Terlalu gengsi untuk menerima kebenaran itu, maka ini berikutnya akan berbahaya, ya. Maka kita lihat bagaimana salafus saleh, salaful ummah radhiyallahu ta'ala jami'an. Banyak kisah seperti itu dari orang-orang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sekian kali, ya, terjadi keributan, ya, dengan para sahabat. Namun ketika kebenaran bersama tidak bersama Umar bin Khattab, maka beliau pun berdiri di hadapan kebenaran itu. Jadi tidak kemudian diteruskan. Berhenti dihadapkan kepada kebenaran itu. Karena itu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mensifati sahabat Umar bin Khattab, dan kita tahu siapa sahabat Umar. Orang sifatnya keras, ya. Ini namanya keras itu tidak berarti kasar, ya. Keras, ya. Sifatnya itu tegas sekali. Dan jangankan manusia, iblis saja takut, ya. Ya, sampai jin pun juga takut. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahasanya jin pun takut kepadanya. Tidaklah bagaimana dikatakan, tidaklah Umar melewati satu gang kecuali iblis akan melewati gang yang lainnya. Ini, setan akan melewati gang yang lainnya. Ini tidak mau bertemu, berhadapan. Maka kata seperti itu, ini tegasnya. Dan satu-satunya sahabat yang terang-terangan dalam ketika mau berhijrah pun juga hanya sahabat Umar bin Khattab. Memberikan woro-woro, saya besok mau. Mereka mengatakan, siapa yang menginginkan ibunya kehilangan dirinya, temui saya besok hari di balik bukit itu. Saya akan pergi hijrah, pergi ke Madinah. Ini ditantang, seperti itu. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Seluruh orang Quraisy ditantangnya, ternyata nggak ada yang berani. Namun demikian, ikhwan fillah jazakumullah, ini sifat beliau sebagaimana kata Ibn Abbas, wa kana waqafan 'indal haqq. Beliau adalah seorang yang waqaf, selalu berhenti dihadapkan kebenaran. Ketika kebenaran tidak bersama dengan beliau. Dan ini banyak kasus dan banyak riwayat terjadi antara beliau dengan Abu Musa al-Asy'ari, beliau dengan sahabat yang lain, dengan Abu Hurairah, dengan ketika ternyata kebenaran tidak bersama dengan sahabat Umar ini, beliau pun berhenti. Meskipun dari sisi kedudukan, dari sisi kewibawaan dan lain sebagainya, jelas beliau adalah lebih mulia, lebih utama punya. Namun demikian ini merupakan contoh teladan yang baik. Ketika kebenaran tidak bersama dengan kita, maka hendaknya kita mawas diri, jangan kemudian diteruskan. Jangan gengsi untuk kemudian kita menerima kebenaran. Sekali lagi, hidup kita adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari prestis dan semisalnya.
Kita salah, kemudian kita rujuk, kita bertaubat, kemudian kita tutup kesalahan itu dengan kebaikan. Kan sederhana saja sebenarnya prinsip dari hidup kita dan juga prinsip dalam kita beragama. Maka kalau sampai sebaliknya, inilah kita lihat bagaimana sikap-sikapnya ahlul jahiliyah. Ketika sudah kehabisan akal, maka sudah mulai berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang-kadang orang gengsi. Saking gengsinya yang tinggi sampai berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi saya enggak berbuat seperti ini. Wallahi saya rela. Demi apa? Dengan itu dianggapnya bisa menutup rasa malunya di dunia. Kita khawatir nanti malu kita akan dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia. Ini yang mengkhawatirkan. Ini maka khonafidin izakumullah, jangan sampai seperti itu ya. Hanya karena ingin menutup diri atau menutup kesalahan kita ya, dan tidak mau mengakui kesalahan kita. Ini yang terjadi sampai kemudian rela berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendustakan kepada al-haq. Ini kebiasaan-kebiasaan daripada ahlul jahiliyah. Berdusta, membuat kedustaan atas nama Allah dan juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendustakan al-haq. Tidak menerima kepada al-haq ini. Dan ini sekali lagi min tariqati ahli jahiliyah, dari cara-cara yang dibuat oleh ahli jahiliyah. Ini. Seperti apa yang mereka katakan tatkala mereka tawaf ya. Ini beralasan sudah salah, beralasan lagi. Ini modelnya ahli jahiliyah. Ya. Sudah berbuat kesalahan, ini masih bisa ngeyel, masih bisa berkilah. Mbok ketika berbuat kesalahan sudah, ya saya akui saya salah. Itu kan enteng sebenarnya. Wah sudah itu berkilah, tapi saya kemarin gini. Nah, mbok salah ya salah gitu ya. Namanya salah kesalahan. Mau berkilah kayak apapun namanya kesalahan adalah kesalahan. Jangan kemudian kita banyak berkilah. Maka mencari tabrir, mencari pembenaran-pembenaran seperti itu, kemudian sampai kemudian berlebihan dan rela untuk kemudian berdusta. Namanya dusta. Seorang kalau sudah mulai berdusta atas dirinya, atas orang lain misalkan, ini berikutnya akan menyeret kepada perbuatan dosa yang lainnya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dari dusta. Karena dusta itu akan menyeret kepada perbuatan dosa yang lainnya. Sekali berdusta, berikutnya akan tambah lagi. Akan berbuat kemungkaran yang lainnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa ini akan menyeret seseorang kepada neraka. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa innal mar'a yakdzib wa yataharra al-kadzib. Seseorang berdusta dan selalu berdusta sampai kemudian tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzab, seorang pendusta. Ini kan mengerikan dari kebiasaannya ini. Apalagi berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Allah itu lebih besar dari syirik. Ya. Lebih besar dosanya dari syirik. Bagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan di surat Al-A'raf. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله الكذب وأن تقولوا على الله, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta, dengan tanpa ilmu. Ini kata Ibnu Qayyim ketika menyebutkan ayat ini adalah tartib. Allah menyebutkan dari yang paling ringan. Ya, kemudian ini syirik di atasnya, masih di atasnya. Maka menunjukkan berkata atas nama Allah ini satu hal yang berat, Ini lebih dahsyat daripada kesyirikan. Ya, maka ikhwan fillah jazakumullah, ini bahayanya. Seseorang ketika berawal dari berdusta tadi, ini bisa menyeret kepada perbuatan-perbuatan dosa berikutnya. Karena itu ini dari dari cara-cara ahlu jahiliyah.
Seperti mereka di sini disebutkan tabrir. Dengan apa ketika mereka tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Kenapa mereka tawaf dengan telanjang? Satu sisi sebenarnya mereka ada kejujuran. Ya. Ada nilai jujur. Tapi sisi yang lain juga kurang ajar. Ya. Kemudian juga karena berdusta. Mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ini kan sudah ngawur, ya. Mereka tawaf sambil telanjang. Sebenarnya satu sisi mereka jujur. Kenapa mereka telanjang? Ini. Karena mereka sebenarnya mengakui kesalahan dosa mereka berbuat, kemungkaran maksiat yang mereka lakukan. Kemudian baju yang mereka pakai itu biasa untuk maksiat. Maka ketika tawaf mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah. Maka mereka beranggapan bahwasanya baju yang dipakai untuk maksiat itu tidak layak dipakai untuk beribadah. Ya. Karena itu mereka lebih baik telanjang daripada tawaf dengan pakai baju yang bercampur menurut mereka adalah dengan kemaksiatan. Satu sisi sebenarnya mereka jujur karena mengakui dengan kesalahan-kesalahan mereka. Tapi sisi yang lain, mereka kenapa melakukan seperti itu? Itu juga kata mereka, wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati nenek moyang kami melakukan seperti itu. Wallahu amarna biha, dan Allah juga merintahkan seperti itu. Perintahkan kami untuk telanjang seperti ini. Sebenarnya bukan seperti itu. Allah merintahkan tawaf itu suci, ya. Ini. Bukan untuk telanjang, tapi ketika tawaf adalah dalam keadaan suci. Artinya bersih dari dengan taharah, bersih dari hadas dan najis. Ketika tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat. Bukan berarti kemudian harus telanjang seperti itu. Ya. Dan parahnya mereka mengatakan wallahu amarna biha. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kami dengan berat seperti itu. Ini. Maka ini dustanya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-An'am di ayat yang ke-21 Allah mengatakan, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah orang yang lebih zalim dari yang berbuat mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan? Ini min adzlami dzulm, ya, min adzlami dzulm. Yani dari kezaliman yang paling besar. Yani tidak ada orang paling zalim dari orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menguatkan ayat tadi, ya. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya berkata atas nama Allah itu adalah lebih berat daripada syirik. Ya. Ini menguatkan karena ini adalah kezaliman yang sangat besar. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Di surat Al-Imran ayat 78. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib. Mereka berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan, wa hum ya'lamun. Mereka sadar, mereka ngerti kalau mereka itu berdusta. Juga di surat An-Nahl ayat yang 105, "Innama yaftari al-kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah." Sesungguhnya orang yang mengada-ada dengan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kadzibun, maka mereka ini adalah orang-orang yang berdusta. Kemudian di ayat yang ke-116 Allah mengatakan, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib." Jangan sekali-kali kalian berkata dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan. Mengatakan hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram, ya. Menghalalkan dan mengharamkan hanya dengan semata-mata lisan saja. Ya, tidak didasarkan kepada dalil. Tidak didasarkan kepada petunjuk. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, agar kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada dengan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan bahagia, tidak akan beruntung. Maka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bahayanya. Dan ini mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wasallam pun juga tidak tidak segan-segan, apalagi pada masa kita seperti sekarang ini. Seperti
meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sembarangan, ya. Padahal itu adalah bukan hadis yang tidak ada asalnya. Ini sering, ya. Manusia itu tidak tahari, ya, tidak hati-hati dan tidak introspeksi dengan apa yang diucapkannya. Padahal itu adalah riwayat-riwayat yang dusta atau yang palsu, yang khususnya dalam masalah fadhail. Ini kadang orang tidak takut dengan masalah itu. Melihat bagaimana sahih atau dhaifnya riwayat itu, dan ini siapapun, ya, kadang-kadang hanya karena supaya melancarkan dalam berceramah. Ini. Atau kadang-kadang memberikan targhib untuk menyenangkan pendengarnya. Maka dibuatnya dengan dengan hadis-hadis yang tidak jelas. Ini. Maka ini sering kita dengar dari umumnya masyarakat. Ini bahkan ibu-ibu pernah ada yang di kumpulan ibu-ibu ada yang ceramah. Maksudnya keutamaan menyusui ini. Sekali menyusui akan begini dengan menghitung ini sesuatu yang mustahil itu ada, ya, dari Rasulullah SAW. Dan ini kebanyakan pada masalah fadhail, ya. Hadis-hadis palsu ini banyak dalam masalah fadhail, masalah keutamaan. Ini, keutamaan amal. Ini dalam apapun, ya. Ini sering. Karena itu yang jadi pegangan orang-orang jamaah tabligh. Maaf ini kan juga fadhailul amal. Ini kalau fadhailul amalnya siapa? Imam Al-Maqdisi, maka ini bagus, ya. Kumpulan hadis-hadis saja. Al-Imam Al-Maqdisi. Dan itu saya punya itu insyaallah hadis-hadis yang sahih. Dia punya kitab Umdatul Ahkam, ya. Tapi kalau yang dari jamaah tabligh itu menjadikan bulu kuduk kita berdiri, ya. Ini dari riwayat-riwayat tidak jelas. Dan itu yang banyak masyhur di kalangan. Dan Imam Al-Qattani Al-Ajluni dalam kitab beliau pun juga mengumpulkan, ya, dari hadis-hadis yang masyhur di kalangan lisan manusia, tapi tidak masyhur menurut istilahnya ahli hadis, ya. Ini dari dengan judul yang juga menunjukkan isinya. Ini Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara ala alsinatin nas. Ini judul bukunya, ya, judul kitabnya. Kashful Khafa. Jadi mengungkap sesuatu yang tersembunyi, menyingkap yang tersembunyi. Wa Muzilul Ilbas, dan menghilangkan kerancuan. Amma ishtahara ala alsinatin nas, dari apa yang masyhur di kalangan lisan manusia. Itu diungkap dari hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada asalnya, atau hadis yang lemah, tapi masyhur di kalangan manusia, lisan manusia. Ini para ulama bagaimana perhatiannya mengumpulkan hadis-hadis yang seperti itu. Tiada lain adalah untuk pembelaan mereka kepada sunnah Rasulullah SAW, supaya tidak menggampangkan. Dan itu banyak riwayat, ya, dari mereka rela hanya satu hadis saja, mereka keliling, ya, keliling negara untuk satu hadis yang palsu. Riwayat dari Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Imam tabi'in, ya. Imam Zuhri ini syikhar tabi'in yang keliling mendengar satu hadis tentang masalah fadhailul Quran, tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian dikejarnya, dari mana kamu dengar hadis ini? Dikatakan dari seorang yang dikatakan hayyun yurzak, masih hidup, masih dapat rezeki di Mekah. Kemudian dikejarnya ke Mekah. Ketemu orangnya, kemudian tanya lagi, dari mana kamu dapat ini? Dari seorang masih hidup, ada tinggal di Madinah. Dikejarnya lagi di Madinah, ketemu orangnya lagi. Kemudian, dari mana kamu dengar ini? Tanya lagi. Dari seorang yang masih hidup, Syekh Kabir di Syam katanya. Ini dari Madinah sampai ke Syam. Kejarnya lagi, hanya untuk satu hadis. Kemudian sampai di sana, didapatinya ada semacam kayak padepokan dia. Ada dia punya murid, kemudian ada seorang sudah tua, ya, seorang syekh, ya, artinya sudah tua, ya. Kemudian Imam Zuhri pun menjumpainya, kemudian menemuinya dan mengatakan, kenapa engkau buat seperti ini? Dari mana engkau dapatkan hadis ini?
Dia mengatakan, saya berdusta untuk Rasulullah katanya. Saya tidak berdusta kepada Rasulullah, tapi saya berdusta untuk Rasulullah. Ini kita lihat bagaimana sudah salah, ngeyel lagi cari pembenaran. Ya. Ngaku kalau dia itu benar. Ya. Menyangka kalau dilakukannya satu hal yang benar. Ya. Saya melihat orang itu banyak lari dari Al-Quran. Maka saya buat hadis itu supaya orang itu mau kembali kepada Al-Quran. Dan kita lihat itu. Banyak kan orang pada mau belajar Quran. Ini. Maka dia mengatakan, saya berdusta untuk Rasulullah katanya. Memberikan manfaat untuk Rasulullah bukan. Padahal Rasulullah mengatakan, وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Siapa berdusta dengan sengaja atas nama Nabi SAW, maka supaya mengambil tempat duduknya di neraka. Berdusta atas nama Nabi bukan masalah yang gampang. Ini kita lihat bagaimana tahari, bagaimana kehati-hatiannya seorang alim. Untuk satu hadis yang palsu ini, dikejarnya kemana sumbernya, kemana asalnya, di mana asalnya itu. Maka seperti itu hendaknya. Kalau kita mungkin kejar-kejar seperti itu bukan tidak mungkin. Dan juga tidak memungkinkan. Tapi minimalnya kita harus hati-hati. Jadi ketika didapatkan dari riwayat-riwayat yang kelihatannya itu adalah sesuatu yang di situ ada syak, ada kerancuan. Karena apa? Itu adalah sikap-sikap dari ahli jahiliyah yang mereka mudah seperti itu. Yani menggampangkan untuk berdosa atas nama Allah atau juga atas nama Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, berdusta atas nama mereka bukan sesuatu yang gampang. Sedangkan atas nama manusia, misalkan kita enggak berbuat apa-apa kemudian didustakan. Ya. Dikatakan kalau kita sudah berbuat begini padahal ini apa enggak pernah ini. Kan ini satu hal yang kita sendiri enggak mau terima, ya. Yang mau terima ketika kita didustakan. Ini. Ketika kita dituduh berbuat begini padahal kita tidak berbuat apa-apa. Ini manusia, kita orang biasa saja nggak mau terima. Bagaimana kalau itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini bukan permasalahan yang gampang. Nah itu Rasulullah SAW banyak mengingatkan kepada kita tentang masalah-masalah yang seperti ini. Dan ini sekali lagi adalah merupakan kebiasaan ahlul jahiliyah. Yang kita lihat mereka ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan kepada kita bagaimana sikap mereka. Mereka berdusta atas nama Allah, kemudian mereka berdusta juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menguatkan, dan ini biasanya itu dalam biasanya hadis palsu itu pertama dalam masalah fadail, ini paling banyak. Kemudian yang kedua dalam masalah raqaib, ya. Masalah targhib wa tarhib. Masalah untuk melunakkan hati. Ya. Hati tadi dalam masalah itu. Untuk melunakkan hati ini banyak. Dalam masalah targhib wa tarhib. Kemudian dalam masalah mazahib, ya. Ini peringkat ketiganya dalam masalah mazahib. Biasanya untuk menjatuhkan mazhab yang lainnya dan menguatkan mazhabnya. Nah, ini tidak keluar kecuali dari kalangan muta'assibin, ya, orang-orang yang fanatik kepada mazhab. Dan ini juga banyak sekali. Ya. Dan dari 4 mazhab ini yang paling banyak itu dari kalangan Hanafiyah, ya. Dari kalangan Hanafiyah yang mereka membuat itu. Perseteruannya khususnya dengan mazhab Syafi'i. Ini seakan-akan seperti ini tentunya adalah dari kalangan yang muta'assib. Kalau yang tidak muta'assib juga tidak seperti itu. Dari kalangan yang ekstrim, ya. Yang fanatik kepada mazhab ini kuat. Kemudian yang keempatnya pada tafsir. Ini juga ada, ya, dari hadis-hadis palsu, ya, yang masuk di dalam tafsir. Mawdu'at fi tafsir. Ini saya punya kumpulannya dari al-mawdu'at fi tafsir. Hadis-hadis palsu dalam masalah tafsir. Karena itu di sini dalam dari kalangan muhadditsin namanya hadis palsu itu sudah di luar hadis. Makanya tidak digabungkan dalam mustalahul hadis, ya. Dan mereka disendirikan dengan apa yang mereka katakan al-mawdu'at. Al-mawdu'at ini hadis palsu. Al-mawdu'at fil hadis.
hadis tadi palsu ini. Dan ini lebih berat ya pembahasan masalah ini. Kalau dalam ilmu mustalah yang kalau hadis sahih, hadis hasan, ini pembahasannya sebentar saja. Artinya kaidahnya jelas dan ini jelas. Tapi kalau sudah bahas hadis dhaif dan hadis palsu, ini yang cukup lama ya. Cukup lama. Dulu bahas ketika saya masih kuliah itu, hadis sahih, hadis hasan ini setengah tahun selesai, 1 semester ya. Tapi untuk hadis dhaifnya ini sampai tahun keempat. Ini seperti itu ya. Hadis sahih setengah tahun, kemudian berikutnya ini waktunya SKS-nya lebih banyak ya. Ini kaitan dengan hadis palsu dan hadis dhaif. Karena memang yang namanya keburukan itu banyak ya. Yang namanya hak itu cuma satu tok. Karena itu Allah Subhanahu menyebutkan dalam banyak ayat itu kan mesti nur itu satu, zulumat banyak. Yukhrijuhum minadh zulumati ila nur ya. Mengeluarkan mereka dari kegelapan, zulumat, tidak dengan zulmah saja tapi gelap yang banyak. Tapi nur cuma satu saja. Ini menunjukkan bahasa yang benar itu adalah sedikit ya. Dan kerusakan, kezaliman dan kemungkaran itu sangat banyak sekali. Maka ini yang penting untuk kemudian kita mengkaji dari kerusakan-kerusakan yang ada. Sebagaimana yang kita bahas di sini adalah masalah-masalah kerusakan, masalah jahiliyah. Ini kan masalah hal yang tidak baik. Maka ini penting untuk kemudian kita mengkajinya. Kembali kepada masalah bahwasanya mereka rela untuk kemudian membuat hadis-hadis yang palsu tadi. Annahu ja'an anhu kada min hadis, datang dari Rasulullah seperti ini, hadis ini datang dari Rasulullah mengatakan seperti ini, padahal itu adalah suatu hal yang dusta. Qala walladhi yuhaddithu bihadza min ghairi tawattuqin wa min ghairi tatabbutin yakun ahadul kadzibain. Orang yang berbicara seperti ini dengan tanpa tautsik, dengan tanpa bayyinah, tanpa tatabbut mencari kejelasan dari riwayat yang disampaikannya, maka ini salah satu dari dua pendusta. Bagaimana datang dalam Sahih, diriwayatkan Imam Muslim di muqaddimahnya, katakan man haddatsa anni yuhadditsu wa huwa yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadzibain. Siapa yang berbicara tentang diriku dengan satu hadis dan dia melihat kalau itu adalah satu dusta, maka dia adalah salah satu di antara dua pendusta. Maka ini ancaman-ancaman dari Rasulullah SAW yang tentunya namanya pendusta ini sudah dijuluki pendusta. Kalau di hadapan manusia saja sudah tidak mendapatkan kepercayaan ini sudah ini. Namun sekali lagi ya khonafidin insyaallah, meskipun demikian, maka kita juga jangan putus asa. Alhamdulillah para ulama telah banyak memberikan khidmahnya mereka kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tinggal kita mengkaji, ya, melajari dan juga mengikuti bagaimana para salaful ummah atau para ulama memberikan tuntunan kepada kita untuk kita lebih berhati-hati. Maka beliau katakan ini adalah merupakan dari tingkah polanya al-jahiliyah. Qala wa hadza min harfati ahli al-jahiliyah annahum yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib. Ini dari kelakuan dan tingkah polanya al-jahiliyah yang mereka mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Haitsu jamu anna Allah amarahum bi kashfil awra fit tawaf, di mana mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk telanjang ketika tawaf. Wa harramu ma halallah wa zamu anna Allah syarra'a lahum hadza. Mereka juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersangka kalau Allah mensyariatkan seperti itu kepada mereka. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadna min duni min syai'in wala abauna wala harramna min duni min syai'. Ini surat An-Nahl. Ya. Orang-orang musyrik ini mengatakan, seandainya Allah kehendaki kami tidak akan menyembah dari selain Allah. Dan tidak akan mengatakan halal, haram dan seterusnya. Ini sudah salah, mereka kemudian berkilah. Dan ujung-ujungnya kembali kepada yang sudah kita bahas, berdalil dengan takdir. Oh, ini kan takdir. Allah menentukan seperti ini dan kami mengikuti takdir. Kami hanya taat kepada Allah, mengikuti takdirnya Allah, ketentuan Allah. Berarti kami, maka kami disalahkan. Orang kami mengikuti takdir kok. Ini akhirnya seperti itu.
Ketika sudah tidak ada alasan lagi. Dengan alasan lau sya'allahu ma asyrakna. Seandainya Allah menghendaki kami tidak akan syirik. Kami syirik ini karena mengikuti kehendak Allah katanya. Maka ini mereka berdusta, membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau seperti itu apa artinya Allah mengutus para rasul? Apa artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya? Itu sebagai hujjah. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah kepada kita untuk lebih kita introspeksi diri kita dengan agama kita dan lebih kepada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kemudian terimbas dengan perilaku-perilaku jahiliyah ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.